Ruang di bawah tanah itu terdiri dua bagian. Bagian pertama adalah sebuah ruangan yang terbuka dan kosong, diterangi beberapa obor yang ditancapkan pada dinding ruangan. Di bagian atas ruangan nampak beberapa lubang udara yang dengan jalur-jalur bumbung dari tanah liat dihubungkan dengan udara terbuka. Dan bagian kedua adalah sebuah ruang yang dipisahkan oleh sebuah dinding papan dengan ruangan yang pertama. Dinding itu mempunyai sebuah pintu yang kuat dan dikancing dengan sebuah palang kayu yang cukup besar. Disitulah Nyai Wirosobo disimpan oleh Watu Gunung, kata Samparan sambil menunjuk pada palang pintu yang besar itu. Ki Asem Gede jadi tertegun. Ia ragu-ragu untuk membuka pintu itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang berbahaya. Rupanya Samparan mengerti isi hati Ki Asem Gede, maka sambungnya, "Bolehkah aku membukanya?" Ki Asem Gede masih ragu-ragu sebentar, tapi kemudian katanya, "Bukalah, tapi jangan main gila." Samparan maju perlahan-lahan mendekati pintu itu. Matanya memandang dengan tajam, seakan-akan ingin melihat langsung ke dalam ruangan yang tertutup itu. Baru setelah ia merenung sejenak, tangannya bergerak membukanya. Baru saja pintu itu terbuka. Serentak mereka terkejut melihat seseorang yang melompat keluar dan langsung menyerang Samparan dengan sebuah patrem. Untunglah bahwa Samparan sempat menghindar. Tapi serangan itu tidak hanya berhenti di situ, bahkan bertambah sengit. Hanya sayang bahwa penyerangnya tidak mempunyai pengetahuan tata berkelahi yang cukup, sehingga dengan mudahnya Samparan mengelakkan diri. Ketika orang itu melihat beberapa orang lain berada di tempat itu, apalagi setelah melihat Ki Asem Gede, ia jadi tertegun dan sebentar kemudian berubah menjadi keheran-heranan. Tapi saat kemudian ia berlari menjauhkan diri dan memeluk kaki Ki Asem Gede. Ia ternyata Nyai Wirosobo, putri Ki Asem Gede. "Ayah," serunya. Tapi kemudian suaranya di kerongkongan, Ki Asem Gede pun memandang putrinya dengan terharu. Dengan susah payah ia berhasil membendung air matanya sehingga tidak mengalir. Baru beberapa lama ia tidak mengunjungi putrinya itu, dan sekarang ia menyaksikan putrinya dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu mau tidak mau juga merasa terharu. Bahkan Samparan, seorang iblis yang selama ini tidak mempunyai rasa berkemanusiaan sedikit pun, menyaksikan hal itu dengan suatu perasaan yang aneh. Perasaan yang belum pernah dimilikinya. Setelah suasana agak reda, segera mereka keluar dari ruangan di bawah tanah itu. Dan untuk menenangkan perasaan Nyai Wirosobo, mereka sementara waktu beristirahat di gandok sebelah barat. "Setan-setan itu tidak berbuat jahat kepadamu?" tanya Ki Asem Gede kepada putrinya. Nyai Wirosobo tidak segera menjawab, tapi ia memandang Samparan dengan pandangan yang jijik, benci dan penuh kemarahan. "Manakah kawan-kawan iblis itu?" tanyanya pada Ki Asem Gede. Tapi sementara itu beberapa kali Nyi Wirosobo mandang Maiso Jenar dan Mantingan dengan penuh pertanyaan. Lamat-lamat ia ingat bahwa dengan Mantingan ia pernah berkenalan. Tetapi di mana dan kapan? Sedangkan yang satu lagi sama sekali ia belum pernah melihat. Ki Asem Gede mengerti perasaan putrinya. Maka segera diceritakan apakah yang sudah terjadi. Dan tiba-tiba saja Nyi Wirosobo berdiri lalu membungkuk hormat pada Maiso Jenar dan Mantingan.
Dengan suara yang terputus-putus ia menyatakan betapa besar terima kasihnya atas pertolongan mereka. Sekaligus ia teringat bahwa Mantingan telah dikenalnya pada waktu mereka masih sama-sama kecil. Tetapi yang kemudian tak lagi pernah bertemu sejak Mantingan mengikuti gurunya ke Wonokerto. Sementara Maiso Jenar dan Mantingan tak habis-habisnya mandangi wajah Nyi Wirosaba. Wajarlah kiranya kalau Watu Gunung tergila-gila kepadanya. Betapa bahagianya orang itu yang telah menerima anugerah Tuhan berupa kecantikan wajah yang sempurna dan keserasian tubuh yang tanpa celah. Mantingan yang pada masa kanak-kanaknya sering bermain dengan dan bertengkar bersama tidak pernah membayangkan bahwa pada usia dewasanya perempuan ini akan memiliki kelebihan dari kawan-kawannya sepermainan. Tetapi tak seorang pun yang mengetahui bahwa Nyai Wirosaba sendiri selalu meratap di dalam hati, menyesali nasibnya yang jelek karena memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang bulat, yang telah beberapa kali menjeratnya ke dalam kesulitan-kesulitan yang hampir tak dapat diatasi. Bahkan pada saat yang terakhir ini, ia telah mengambil keputusan bahwa apabila tak ada pertolongan yang datang, ia lebih baik mengakhiri hidupnya dengan sebilah patrem yang berhasil dibawanya di dalam sabuknya, daripada hidup di dalam lingkungan iblis-iblis itu. Setelah perasaan Nyi Wirosaba agak tenang, maka segera Ki Asem Gede mengajaknya meninggalkan rumah itu. Di luar masih banyak orang yang sejak tadi belum mau meninggalkan halaman itu, meskipun mereka setiap hari melihat wajah Nyi Wirosaba. Kalau Nyi Wirosaba kebetulan pergi ke pasar atau ke sawah, tetapi kali ini mereka ingin juga melihat wajah itu, wajah yang menjadi sebab berakhirnya kelaliman Samparan dan kawan-kawannya. Ketika Nyi Wirosaba nampak melangkah keluar pintu rumah Samparan, orang-orang berdesak-desakan mengerumuninya. Nyi Wirosaba menunduk malu. Di belakangnya menyusul Ki Asem Gede, Mantingan, Maiso Jenar, dan kemudian Samparan. Suasana segera berubah menjadi tegang kembali ketika tiba-tiba Maiso Jenar membalikkan diri dan secepat kilat menangkap tangan Samparan dan diputarnya ke belakang. Samparan terkejut bukan kepalang sambil menyeringai kesakitan. Tangan Maiso Jenar yang menangkapnya itu begitu erat seperti tanggem besi yang menjepit tangannya. Bahkan tidak hanya Samparan yang terkejut, tapi juga orang-orang yang menyaksikan, termasuk Ki Asem Gede dan Mantingan. "Apakah aku berbuat salah?" rintih Samparan. "Kau tidak berbuat salah, tetapi aku ingin mendapat keterangan darimu," jawab Maiso Jenar. Samparan dan orang-orang yang menyaksikan sibuk menduga-duga. Keterangan apakah gerangan yang dikendaki oleh Maiso Jenar? "Samparan," Maiso Jenarlah yang melanjutkan, "Kau dan Watu Gunung adalah termasuk dalam satu gerombolan yang mempunyai persamaan kesenangan, yaitu berbuat kejahatan. Dalam dunia kejahatan, sahabat jauh lebih berharga dari saudara, bahkan orang tua. Rahasia-rahasia yang tak pernah didengar oleh keluarga sendiri, kadang-kadang didengar oleh sahabat-sahabatnya. Nah, katakanlah, aku yakin kau mengetahuinya. Apakah hubungan Watu Gunung dengan Lowoijo?" Mendengar pertanyaan ini, Samparan terkejut seperti disambar petir. Tidak pula kalah terkejutnya Ki Asem Gede, Mantingan, dan mereka yang ikut mendengarnya. Nama Lowoijo adalah nama yang tabu diucapkan, sebab dengan menyebut namanya saja sudah cukup alasan bagi Lowoijo untuk membunuh. Meskipun pada saat-saat terakhir Lowoijo tidak pernah lagi muncul,
Tetapi apabila nama itu disebutkan, orang yang mendengarnya telah cukup menggigil ketakutan. Samparan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia berdiri pada suatu titik yang berbahaya sekali. Ia semakin takut kepada Maesha Jenar yang sama sekali tak diduganya akan mengajukan pertanyaan semacam itu. Dari manakah gerangan ia mencium kabar tentang Watu Gunung dan hubungannya dengan Loijo? Teranglah bahwa ia bukan orang sejajarnya, bahkan tidak sejajar dengan Mantingan. Kalau tidak, ia tidak akan seenaknya saja menyebut nama Loijo. Ki Asem Gede dan Mantingan pun tergetar juga hatinya. Mereka berdua pun maklum akan kehebatan Loijo. "Jawablah," desak Maesha Jenar. Sementara itu pegangannya pun makin dikuatkan. Samparan berdesis menahan sakit. "Aku tak tahu," jawab Samparan mencoba berbohong. Tapi belum lagi ia selesai mengucapkan jawabannya, tangannya yang terpuntir itu terasa semakin sakit dan terangkat ke atas. "Kok tak mau menjawab?" geram Maesha Jenar. Keringat dingin memenuhi tubuh Samparan. Ia merasa serba salah dan seakan-akan ia telah dihadapkan pada suatu keharusan memilih, mati di tangan Loijo atau Maesha Jenar. "Aku tak mau mengetahui seluruhnya. Aku hanya pernah mendengar nama itu disebut-sebut oleh Watu Gunung," jawab Watu Gunung. "Apa katanya?" desak Maesha Jenar pula. Kembali Samparan ragu-ragu. "Kau takut kepada Loijo?" bentak Maesha Jenar yang sudah mulai jengkel. "Bagus, kau takut dibunuhnya? Tetapi bagaimana kalau yang melaksanakan pembunuhan itu adalah aku?" lanjut Maesha Jenar. Tubuh Samparan mulai menggigil. Ia sudah melihat kedua kawannya dipecahkan kepalanya oleh orang itu. Kalau ia tidak menuruti perintahnya, jangan-jangan kepalanya akan dipecahkannya pula. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk berkata, dengan harapan Loijo sudah tidak akan muncul kembali. "Yang aku ketahui," katanya, "Watu Gunung adalah tidak saja anggota gerombolan itu, tetapi adalah saudara muda seperguruan Loijo." Mendengar jawaban Samparan ini, orang-orang jadi gemetar dan ketakutan. Saudara muda Loijo binasa di desa mereka. "Katakan yang lain, aku jadi tanggungan kalau Loijo marah," sahut Maesha Jenar. Samparan merasa bahwa ia tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah itu. Watu Gunung pasti pernah berkata di mana Loijo sekarang. Samparan dengan sangat terpaksa akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi sebelum mulutnya bergerak, tiba-tiba ia merasa Maesha Jenar mendorongnya, sehingga ia terpelanting jatuh. Dan sementara itu sebuah pisau belati melayang tepat lewat tempatnya berdiri tadi, langsung mengenai dinding dan tembus masuk ke dalam rumah. Dalam pada itu berkelebatlah sesosok tubuh di antara penonton, meloncat lari meninggalkan halaman. Mantingan tidak mau melepaskan orang itu begitu saja. Secepat kilat ia memburunya, yang kemudian disusul oleh Maesha Jenar. Tapi Mantingan belum berpengalaman menghadapi orang-orang gerombolan Loijo, maka ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang dikejarnya itu tiba-tiba berhenti, membalikkan diri, dan sebuah sinar putih menyambar dadanya. Mantingan terkejut bukan main. Secepat kilat ia mukul sinar putih itu dengan trisulannya. Terdengarlah suara berdentang dengan hebatnya. Tangan Mantingan yang megang trisula itu bergetar hebat. Sedangkan pisau yang dilemparkan ke dadanya itu berubah arah. Tetapi meskipun demikian, lengannya tergores juga sedikit. Ia tertegun mengalami peristiwa itu, dan Maesha Jenar yang melihat darah di lengan Mantingan jadi terhenti pula. Dan sementara itu orang yang telah melemparkan pisau itu
sempat menyelinap di antara pohonan dan menghilang. Dari kejauhan terdengarlah gema suara orang tertawa. Suara itu mengiris ulu hati seperti suara ringkian hantu kubur. Lowejo telah datang, desis Maiso Jenar. Diakah Lowejo? Tanya Mantingan. Mungkin, tetapi tidaknya salah seorang dari gerombolan itu, jawab Maiso Jenar. Aku ingin suatu kali dapat bertemu dengan Lowejo. Nah, lupakan dia Kakang Mantingan untuk sementara. Marilah kita kembali. Mungkin Samparan dapat menunjukkan tempatnya, lanjut Maiso Jenar. Maka segera mereka kembali ke rumah Samparan. Nampaklah orang-orang yang masih berdiri di halaman itu berwajah pucat-pucat ketakutan. Beberapa di antaranya menggigil, terduduk tak berdaya, apalagi waktu terdengar suara tertawa di kejauhan. Ketika Ki Asem Gede melihat tangan Mantingan berdarah, cepat ia berlari menyongsongnya. Kau terluka? Tanya Ki Asem Gede. Mantingan mengangguk mengiyakan. Cepat-cepat Ki Asem Gede meriksa luka itu dan sebentar kemudian nampak ia mengangguk-angguk. Tidak beracun, gumamnya. Karena itu marilah kita lekas meninggalkan tempat ini dan menyerahkan kembali anakku kepada suaminya. Sementara itu aku dapat mengobati luka di Mantingan, yang untungnya tak berbahaya. Tapi sementara itu Ki Asem Gede melihat Samparan seperti orang yang tidak sadar terduduk di tanah. Tingkah Samparan nampaknya menggelikan. Sifat-sifat garangnya sama sekali tak berbekas. Apalagi setelah ia hampir saja disambar pisau. Yang ia tahu pasti bahwa itulah pisau gerombolan Lowejo. Samparan, kok kenapa? Tegur Maiso Jenar. Samparan memandang pada Maiso Jenar dengan mata yang layu dan mengandung suatu permohonan untuk mendapat perlindungan. Maiso Jenar menangkap maksud itu. Samparan, kau jangan berbuat demikian. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Bagaimanapun, kau adalah laki-laki yang mengenal cara untuk membela diri. Meskipun demikian, kalau kau memang merasa tak mampu berdiri sendiri, kau dapat mengikuti Kakang Mantingan nanti ke Prambanan. Aku memang masih memerlukan kau. Tapi pada saat ini, kau barangkali tidak lagi dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kakang Mantingan nanti, kalau kembali ke Prambanan, akan mampir kemari menjemputmu. Dan percayalah bahwa pada waktu ini Lowejo tidak akan berani menginjak rumah ini. Sebaliknya kau pun jangan meninggalkan rumah ini. Sebab ada dua kemungkinan, ditangkap oleh Lowejo atau akulah yang akan memburumu. Mendengar kata-kata Maiso Jenar yang meyakinkan itu, Samparan menjadi agak tenang sedikit. Perlahan-lahan ia berdiri dan membungkuk hormat kepada Maiso Jenar. Ia mempunyai suatu kesan yang aneh. Kehebatannya, kegarangannya, tapi juga keluhuran budinya. Sehingga tidak langsung ia telah memandang ke dirinya sendiri, yang beberapa saat lalu masih merasa sebagai seorang yang tak terkalahkan. Alangkah luasnya dunia ini, dan berapa saja orang-orang yang sakti tinggal di dalamnya.